Gelar Kota Pahlawan tidak serta-merta disematkan pada Surabaya. Ribuan nyawa gugur melawan penjajah dan untuk mempertahankan kemerdekaan. Salah satunya di kawasan Roadbrook atau Jembatan Merah. Sejarah mencatat konflik antara arek Surabaya dan tentara sekutu di Jembatan Merah menjadi salah satu pemicu pecahnya pertempuran besar 10 November 1945 di Surabaya. Hanya dalam tempo 69 hari pasca diproklamirkan atas nama bangsa Indonesia oleh Soekarno-Hatta. Proklamasi kami Kemerdekaan Republik diuji. Oktober 1945, bala tentara sekutu Allied Force Netherlands East Indies atau AFNI datang untuk melucuti Jepang dan membebaskan tawanan perang. Termasuk pula pasukan Inggris dari Brigade Infanteri India ke-49 yang mendarat di Surabaya. Sinyalemen bahwa sekutu membawa serta tentara Netherlands Indies Civil Administration atau NICA Belanda yang ingin kembali menguasai republik yang baru berdiri disambut penolakan dan aksi sporadis arek-arek Surabaya. Apalagi rakyat Surabaya saat itu masih meradang akibat ulah sejumlah warga Belanda yang mengibarkan bendera di Hotel Yamato yang berakhir dengan peristiwa perobekan bendera di 19 September 1945. Eskalasi perlawanan rakyat Surabaya kian memanas di akhir Oktober 1945 saat pecah pertempuran di depan Hotel Internasio, kawasan Jembatan Merah. Kematian Brigadir Jenderal Aubertin Walter Soeten Malabi pada 30 Oktober 1945 menjadi salah satu titik krusial penyebab pecahnya pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Kematian Malabi saat itu disikapi dengan keluarnya ultimatum yang dikeluarkan oleh pemimpin tertinggi utusan Inggris di Surabaya, Mayor Jenderal Eric Carden Mansert. Ultimatum itu mendesak rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata rampasan perang sebelum fajar menyingsing atau pukul 6 di tanggal 10 November 1945. Namun ultimatum tidak digubris dan dibalas dengan perlawanan membara dari arek-arek Surabaya. Menolak menyerah, apalagi tunduk pada ultimatum sekutu, perlawanan rakyat Surabaya terus bergelora. Pertempuran di batas ultimatum tanggal 10 November pun tak terhindarkan. Meski sempat terdesak hingga keluar kota, perjuangan gerilya seluruh elemen rakyat ini berlanjut hingga memasuki awal bulan Desember. Peran seluruh elemen rakyat ini pula yang menjadi pembeda pertempuran Surabaya dalam catatan sejarah. Nah, perang itu kan seharusnya yang melawan adalah, yang melakukan perlawanan, yang bentrok adalah mereka yang sama-sama memiliki senjata. Sementara di kota Surabaya ini tidak. Jadi dengan caranya masing-masing, masyarakat kota itu terlibat. Para perempuan terlibat melakukan upaya untuk melindungi, kemudian merawat para pejuang yang terluka. Demikian juga dengan penduduk, bahkan dalam satu literatur itu saya menemukan seorang anak muda pun dengan keberaniannya berani menghadapi tentara Inggris waktu itu. Banyak faktor memicu bersatu padunya seluruh elemen rakyat dalam pertempuran Surabaya. Salah satunya seruan jihad membela tanah air yang dicetuskan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kemudian diperkuat dengan resolusi jihad fisabilillah yang juga lahir di kota Surabaya. The Hoof the Bestur atau kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama di Jalan Bubutan Kota Surabaya inilah pada 21 hingga 22 Oktober 1945 digelar Konsul Ulama se-Jawa dan Madura yang diprakarsai oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang saat itu akhirnya mencetuskan resolusi jihad yang menjadi bara yang mengobarkan perjuangan rakyat dan santri se-Surabaya dan Jawa Timur. Resolusi jihad ini merupakan pengejawantahan dari fatwa jihad yang sudah disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahwa
seluruh umat Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bersenjata atau tidak, wajib hukumnya atau fardu ain untuk membela tanah air dalam jarak radius 94 km dari tempat musuh masuk atau berkedudukan. Ketua Tanfiziyah PWNU Jawa Timur sekaligus cicit Kiai Hashim Asy'ari yang kini menjadi pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz menilai resolusi jihad menjadi wujud kesiagaan pendiri dan ulama Nahdlatul Ulama menghadapi potensi kekuatan asing yang ingin kembali bercokol di Indonesia. Namun penyiapan rakyat khususnya elemen santri dan masyarakat di sekitar pondok pesantren sudah dilakukan sejak jauh hari sebelumnya. Kalau soal fondasi dari semangat itu, Kiai Hasyim Asy'ari itu kan bukan memobilisasi masyarakat. Sampai ke kemerdekaan saja. Sebetulnya itu kan bagaimana beliau itu membangun struktur sosial. Sehingga pada saat Belanda juga membangun pemerintahan, masyarakatnya ini sudah di bawah pimpinan Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi bukan kemudian ada pengerahan massa, tetapi bahwa ada pengerahan massa itu adalah untuk mempertahankan kemerdekaan. Tapi kalau untuk mencapai kemerdekaan itu kan semuanya dasarnya dari, ada yang menyebutkan itu adalah mempersiapkan perang semesta. Jadi kalau kita bicara sekarang, ya kita harus sama, kita mau menyatukan semangat bangsa ini lagi bagaimana supaya semuanya berpikiran sama untuk kita membangun Indonesia lebih maju. Nah itu dulu dilakukan Kiai Hasyim Asy'ari juga. Jejak heroisme dan keteguhan berbagai elemen rakyat mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran di Surabaya dan sekitarnya diabadikan dalam peringatan Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November. Itu memang cocok sih diberi gelar Kota Surabaya sebagai untuk memperingati Hari Pahlawan, kita untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan kita yang pendahulu kita sebelumnya. Pertempuran mereka sangat heroik sehingga tanpa mereka berperang kemarin kita nggak bakal menikmati Surabaya yang seperti sekarang. Kalau sebagai warga Surabaya sendiri saya bangga karena Surabaya itu kan ikonik ya gitu. Terus abis itu kalau dijuluki Kota Pahlawan memang sejatinya dari dulunya gitu kan, aksi para pahlawan yang heroik, terus biaya pertempuran, terus habis itu sampai mengalahkan para penjajahan dan sebagainya, itu akhirnya bisa merdeka. Ya sangat heroik sekali, iya. Terutama ini di Jembatan Merah itu kan terkenal sekali, ya. Terus perobekan bendera di Jalan Tunjungan kalau nggak salah itu jadi sangat benar kalau Kota Surabaya dijulukin Kota Pahlawan, sangat benar sekali. Selain diperingati sebagai Hari Pahlawan, penghargaan atas heroisme rakyat Surabaya diabadikan lewat tugu ikonik yang diresmikan Presiden Soekarno pada 10 November 1952. Pertempuran dan heroisme anak-anak Surabaya di bulan November 1945 tidak hanya mengangkat semangat perjuangan secara nasional, namun juga membuka mata dunia internasional bahwa rakyat Indonesia benar-benar bertekad untuk mempertahankan kemerdekaannya. Alan Maulana, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.